Mas Rangga adalah anak Pak Lukman satu-satunya. Pria lulusan sebuah universitas bergengsi di Singapura itu adalah sosok pria pekerja keras. Selain Mas Rangga, Pak Lukman juga memiliki seorang anak perempuan, anak bawaan istrinya dari pernikahannya sebelumnya, saudara tiri Mas Rangga. Hanya itu saja hal yang ku ketahui dari suamiku itu. Dua mantan kekasihnya muncul. Tak berselang lama aku masuk dalam keluarga ini. Pak Lukman, papa mertuaku itu ternyata memiliki beberapa bisnis yang membuat dirinya dan anak laki-lakinya hampir sepanjang waktu berada di luar rumah. "Apa yang kau pikirkan, Zia?" tanya Mas Rangga tiba-tiba, membuatku terkejut. "Kau baru pulang?" tanyaku, sambil melirik jam weker di atas nakas yang menunjukkan pukul 8 malam. "Iya, ada rapat mendadak tadi," sahutnya sambil melepas jam tangannya. Ia mengambil handuk dan bergegas menuju kamar mandi. Gemericik air pun kini mulai terdengar. Aroma sampo menguar begitu ia keluar dari kamar mandi. Aku pura-pura tak melihatnya, asik menikmati sinetron di televisi. Ia melintas di depanku, menuju lemari pakaian. Aku masih diam, tak berniat mengajaknya bicara duluan. Jantungku mulai berdegup kencang. Tatkala kulihat ia berjalan menghampiriku, lalu duduk tak jauh dariku. "Zia, aku ingin bicara sebentar." "Bicara saja, Mas. Kau tak perlu izinku segala. Jika hanya untuk bicara," jawabku. "Ini bagaimana menurutmu?" Ia menyerahkan brosur perjalanan liburan ke Eropa. "Kurasa kau perlu berlibur. Sebenarnya ini permintaan papa. Ia memintaku mengajakmu liburan ke sana. Aku tak bisa memutuskannya karena aku butuh persetujuan darimu," ungkapnya. "Aku tak punya paspor," balasku cepat. "Aku akan mengurusnya. Aku hanya meminta persetujuanmu saja," sambungnya. Aku mengambil brosur itu darinya. Brosur dari sebuah agen perjalanan wisata. Perjalanan ke luar negeri, ke Eropa lagi. Wah, tentu menjadi liburan yang menyenangkan. Aku membaca rincian penjelasan di brosur ini. Entah mengapa, rasanya ada yang janggal. Tunggu dulu, apakah ini seperti liburan bulan madu? Bolehkah aku berharap? "Bagaimana? Kau mau pergi?" tanya Mas Rangga tanpa banyak berpikir. Aku pun mengangguk. "Iya Mas, aku mau." Segores senyum manis ia torehkan padaku. Mata itu kini menatapku dalam, membuatku gugup hingga memalingkan wajah. Tok, tok, tok. "Maaf mengganggu. Ada telepon untuk Mbak Zia," lapor seorang ART dari luar kamar. Aku dan Mas Rangga saling bertukar pandangan. Dalam hati aku mulai bertanya, siapa yang sengaja menelponku malam-malam begini? "Dari siapa, Bi?" tanya Mas Rangga, setengah berteriak dari dalam kamar. "Katanya dari Kinanti dan Rangga." "Kinanti?" Dek, jantungku kini berdegup kencang. Sorot mata Mas Rangga kini menatapku tajam. "Sejak kapan kau berhubungan dengan Kinanti, Zia? Bukankah aku sudah memintamu untuk menjauhinya?" Kata-kata Mas Rangga kini seperti sebuah palu besar yang mengetuk keras kepalaku. Sesuatu yang kusembunyikan kini diketahuinya. Haruskah aku menceritakan pertemuan dan ancaman Kinanti padanya? Aku hanya bisa menunduk. Aku takut, tak berani menatap matanya. Ia pun lalu berdiri, membalikkan badannya, lalu melangkah ke arah pintu. Kemudian membuka pintunya. "Katakan padanya, jika Zia sudah tidur," perintah Mas Rangga pada asisten rumah tangga itu. "Baik, Den Rangga," jawabnya. "Dan satu lagi, katakan pada semua orang di rumah ini,
Jika ada telepon dari Kinanti, langsung tutup saja. Sambung Mas Rangga lagi. Aku masih diam. Bisa kurasakan amarahnya kali ini membuat rasa takutku semakin menjadi. Tak lama ia menarik sebuah kursi dan duduk di hadapanku. Sejak kapan kau kenal dan berhubungan dengan Kinanti? Apakah kau tak mendengarkanku untuk menjauhinya? Suara Mas Rangga terdengar berat, membuatku tak berani mengangkat wajahku. Sia, tolong jawab aku. Tangan itu seperti hendak meraih tanganku, membuat tubuhku tiba-tiba gemetar tanpa ku sadari. Ku tarik nafas panjang, mencoba untuk mengendalikan diriku. Maaf Zia, aku tak bermaksud untuk membuatmu takut. Nada suaranya kembali normal. Terdengar helaan nafasnya. Tak lama ia berdiri, mengambil segelas air yang tersedia di atas meja. Maafkan aku lupa jika traumamu masih belum hilang. Ini minumlah, ucapnya, sambil menyodorkan segelas air itu padaku. Terima kasih mas. Ku ambil segera gelas itu dari tangannya, lalu meminumnya. Ia kembali duduk di depanku. Untuk sesaat, ku pejamkan sebentar mataku. Apakah Kinanti yang membuatmu terlihat sangat kesal kemarin? Ia bertanya kembali. Aku mengangguk pelan, membenarkan perkataannya. Sit, raut wajahnya benar-benar terlihat sangat kesal. Tak lama, kulirik ia mengepalkan tangannya, membuatku kembali menunduk. Sejak kapan kau mengenalnya? Kapan kalian bertemu? Tanyanya lagi. Aku diam, lidahku tiba-tiba kaku. Zia, tolong bicaralah. Aku ingin tahu semuanya. Aku menelan salivaku. Perlahan kuangkat wajahku. Jantungku semakin berdegup kencang ketika pandangan mata kami bertemu. Kinanti mencariku di kampus, mas. Kami bicara sebentar, ucapku pelan. Dia mencarimu sampai ke kampusmu, tegas Mas Rangga, menyipitkan matanya. Iya mas, jawabku terpatah, lalu mengangguk. Lalu, apa yang kalian berdua bicarakan? Aku menggigit bibirku. Lidahku kembali mendadak keluh untuk mengatakan isi pembicaraan kami di kafe kemarin. Tapi, aku tak bisa menghindarinya. Tatapan matanya yang kini semakin tajam padaku. Ia masih menunggu jawaban dariku. Tubuhku mendadak mengeras ketika kedua tangannya kini memegang bahuku. Zia, lihat aku baik-baik. Ceritakan padaku apa yang Kinanti katakan padamu. Dia bilang akan mengambilmu dariku. Ia juga bilang jika suatu saat nanti kau akan mencampakkanku. Mendengar perkataanku, Mas Rangga melepas kedua tangannya dari bahuku. Tanganku masih gemetar. Traumaku masih belum dapat ku kendalikan. Maafkan aku Zia. Hanya itu saja kalimat yang terucap darinya. Pelan-pelan, kedua tangannya menyentuh lalu memegang jemariku, mencoba menenangkan kedua tanganku yang masih gemetar. Tak apa-apa, cobalah tarik nafas yang panjang. Lakukan pelan-pelan, pintanya. Aku menarik nafas panjang beberapa kali, menuruti perkataannya, hingga beberapa saat lamanya, perlahan gemetar di tanganku kini mulai berkurang. Ia masih belum melepas tangannya. Aku menunduk sambil sesekali memejamkan mata. Tak lama kemudian, ia menarikku dalam pelukannya. Maaf jika aku telah membuatmu takut. Aku hanya tak ingin Kinanti mempengaruhimu. Mulai sekarang, tolong beritahu aku jika Kinanti menghubungi atau menemuimu lagi. Aku hanya diam. Entah kenapa, meski badanku masih terasa sedikit gemetar, namun ada rasa nyaman
berada dalam pelukannya saat ini. Perlahan, ku coba melepaskan diri dari pelukannya. Ku remas jemariku, memberanikan diri untuk bicara. Ki nanti bilang, jika ia sangat mencintaimu, Mas. Ia mengancam akan merusak pernikahan kita, ucapku gugup. Mas Rangga tak berkata apapun. Ia berdiri, mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas, lalu menghampiriku kembali. Sudah malam, tidurlah Zia, istirahatlah. Hanya itu saja kalimat yang diucapkannya padaku, sebelum akhirnya pergi keluar meninggalkan kamar ini. Aku menghela nafas panjang, tubuhku terasa lemas. Perlahan, aku beranjak dari tempat dudukku, berjalan menuju ranjang kamar ini. Ku rebahkan tubuhku. Sejenak ku pejamkan mata, mencoba untuk menenangkan perasaanku. Kinanti, untuk apa wanita itu meneleponku? Apa yang sebenarnya wanita itu rencanakan? Hatiku kembali mencelos saat mengingat kembali perkataannya waktu itu padaku. Benarkah suatu saat nanti Mas Rangga akan mencampakkanku? Mengingat sampai detik ini, aku masih tak mengetahui perasaannya padaku. Bisakah aku mempertahankan pernikahan ini? Aku tak mengerti alasannya dan mengapa. Hanya saja yang kurasakan saat ini, jika aku mulai khawatir, kata-kata Kinanti akan menjadi kenyataan. Aku tak ingin kehilangan suamiku. Bersambung.